Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas, ini santai aja ya. Gue akan membahas mengenai film Drive My Car. Salah satu film Asia yang berhasil tembus Oscar dan juga menang di salah satu kategori Oscar yang juga mewakili Asia gitu. Ini film tahun 2021 kalau nggak salah. Judulnya Drive My Car, yang gue kasih tagline merelakan perpisahan dan berdamai dengan penyesalan. Nah ini, kalau sebelumnya di Seven Seal gue membahas berbagai macam karakter, mungkin di kesempatan kali ini gue akan fokus ke satu karakter dulu aja. Karakter utama yang bernama Yusuke Kafuku. Yusuke Kafuku ini adalah seorang pemain teater atau aktor lah ya, juga produser juga, aktor dan sutradara teater yang cukup sukses dengan metode pentas multibahasa. Ia cukup dihormati di komunitas seni peran panggung di internasional dan di negaranya Jepang. Pastinya ini masih di dalam ranah film ya, bukan real life gitu. Nah, si Kafuku ini mempunyai beberapa konflik batin. Konflik batinnya itu ada yang pertama ada trust issue, terus juga dia juga sering kali bermain peran di luar pekerjaannya dan juga seorang pemeran juga gitu loh ya. Terus yang ketiga ada love issue, yang keempat ada dia sering kali mengalami keterpurukan, dan yang kelima dia di satu project ini dia bekerja dengan lawannya, dan yang lawannya ini gue akan ceritakan. Nah yang terakhir ini adalah penyesalan dia. Oke, pertama bahas dulu trust issue. Trust issue yang dia miliki ini berhubungan dengan love issue juga. Jadi si Kafuku ini punya istri namanya Otto gitu, gue lupa. Nah si istrinya ini sebenarnya seorang yang emang istilahnya nggak bisa dipercaya dalam tanda kutip ya. Jadi punya selingkuhan segala macam. Tapi ya baik lagi, si Kafuku ini sering bermain peran. Jadi bermain peran dalam artian dia nggak mau mengganggu dia nggak mau menghancurkan pernikahannya itu. Karena sebelumnya si Kafuku ini punya anak perempuan tapi meninggal 2 tahun lalu di timeline film ini. Jadi makanya si Kafuku ini nggak mau menghancurkan keluarganya. Nah di satu momen si Kafuku ini ngegap atau ngelihat si istrinya ini selingkuh sama laki-laki lain, dan itu benar-benar dilihat depan matanya dia. Nah itu masuk ke love issue. Nah setelah love issue masuk ke tahap dia mengalami keterpurukan yang sangat-sangat amat dalam, hingga akhirnya dia mendapatkan satu kesempatan untuk bermain teater. Nah ini masih tahap casting sebenarnya, cuma dia si Kafuku ini diundang oleh salah satu sutradara atau produsernya gitu, gue lupa, untuk bermain di teater tersebut. Nah singkat cerita, ternyata selingkuhan istrinya ini juga ikut casting di pertunjukan teater yang ingin dia mainkan. Nah dengan kata lain dia bekerja dengan lawannya yang mana selingkuhan istrinya ini. Nah setelah itu gue lupa pantemnya antara dia ngacece pekerjaannya atau dia mengalami tabrakan dulu. Cuma yang pasti di tengah film itu tiba-tiba si istrinya ini meninggal. Nah akhirnya meninggal dan meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Kafuku ini. Walau dia tahu gitu istrinya itu main curang lah dengan dia, tapi ya emang dia juga sayang banget sama istrinya, dan emang secinta itu sampai dia tuh nggak mau menghancurkan
jalinan kasih antara dia dengan istrinya tuh. Dan akhirnya banyak banget penyesalan yang dia rasakan lah. Gue nggak bisa sebutin satu-satu, cuma salah satunya mungkin dia harus ngelihat istrinya itu selingkuh di depan matanya, di depan mata dia sendiri gitu. Nah, itu beberapa konflik batin yang Kafuku miliki. Nah, mungkin ini nyambung sama filmnya Drive My Car yang mengambil juga tema mobil. Nah, gue melihat ini pandangan gue sendiri ya, bahwa kenapa mobil, karena gue mengambil pandangan bahwa hidup adalah perjalanan. Raga atau tubuh adalah kendaraan dalam kehidupan. Tanpa adanya kendaraan, kita akan bergerak lamban dalam perjalanan yang panjang. Raga adalah media kehidupan yang mengoptimalkan kinerja diri di setiap harinya. Dan jiwa adalah kendali dalam kehidupan. Kendaraan tidak akan bergerak tanpa adanya supir. Supir mempunyai peranan penting dalam perjalanan. Bila supir bermasalah atau memiliki masalah, perjalanan pun berpotensi juga akan mengalami masalah. Ini mungkin gue langsung suka cerita di mana si Kafuku ini udah di tahap merelakan perpisahan dengan istrinya, baik istrinya yang udah meninggal dan ya emang udah nggak bisa bersatu lagi gitu. Dan akhirnya dia berpikir bahwa those who survive keep thinking about the death in one way or another that will continue. You and I ini gue lupa dengan siapa, cuma dibilang you and I must keep living like that. We must keep on living. It'll be okay. I'm sure we'll be okay. Jadi sebenarnya perpisahan itu dalam film ini nggak bisa selalu dimaknai sebuah kesedihan yang terus berlarut-larut, karena perpisahan ini juga sebenarnya adalah bagian dari perjalanan gitu. Setiap perjalanan tuh pasti ada namanya perpisahan, entah perpisahan dengan orang atau perpisahan dengan suasana dan lain-lain gitu. Nah, itu ada sesuatu yang sebenarnya normal dalam sebuah kehidupan. Kita pasti mengalami perpisahan, dan perpisahan tuh gak selamanya tentang kematian juga sebenarnya ya. Kayak ibaratnya nih, lu lulus SMA terus lu berpisah dengan teman lu. Nah, perpisahan itu pun juga gak bisa dibilang akhir dalam hidup lu kan. Nah, itu adalah sebuah tahap next untuk kedepannya, untuk masa depan lu, dimana lu udah SMA, perpisahan SMA nih, lu lanjut nih ke tahap baru lu, ke kehidupan baru lu di masa kuliah. Jadi mungkin kadangkala kita harus merelakan perpisahan dan membuka lembaran baru, membuka semangat baru, membuka kesempatan baru untuk diri kita dan untuk orang lain juga masuk ke kehidupan kita. We must keep on living. I'm sure we'll be okay. Nah, ini yang menjadi topik utamanya, yaitu berdamai dengan penyesalan. Tidak sepenuhnya penyesalan itu berasal atas kendali kita gitu. Oleh karena itu terkadang bukan penyesalan, nggak selamanya ya penyesalan yang menahan kita, tapi kita yang menahan penyesalan itu. Karena emang penyesalan itu kalau gue pikir-pikir ya, itu nggak semuanya karena kita gitu. Misalkan sesuatu yang gagal itu nggak selamanya kayak kita. Misalkan lu nggak lolos SNMPTN itu nggak selamanya karena kita malas, karena kita nggak belajar gitu. Pasti ada faktor-faktor lainnya. Dan menurut gue itu salah satu penyesalan yang emang kita tahan, bukan kita yang ditahan oleh penyesalan tersebut. Jadi ya balik lagi ke prinsip awal sih, we must keep on living gitu. Karena masih banyak cerita, masih banyak jalan yang bisa kita lalui dengan berdamai dengan satu penyesalan. Ibaratnya penyesalan tuh ibarat kayak satu titik hitam di lautan putih gitu ya. Kayak mesin aja, misalkan mesin mobil nih, bagi ke mobil ya. Misalkan di mobil mesinnya cuma ada satu doang nih yang kurang optimal, jalannya juga nanti di perjalanan juga kemungkinan nggak bakal optimal. Nah, dengan apa lu nggak bisa biarin kerusakan itu kan. Nah, akhirnya lu harus memperbaiki itu dan untuk lu bisa berjalan dengan normal lagi gitu. Nah, ini juga balik ke prinsip berdamai dengan penyesalan.
lu harus bisa mewarnai titik hitam itu dengan warna putih kembali. Dengan itu penyesalan yang mungkin lu tahan-tahan itu bisa menjadi pelajaran dan pengalaman yang bisa lu serap, dan bisa lu serap dalam artian bisa lu pelajari, bisa lu evaluasi untuk di kemudian hari gitu loh. Nah ini yang sangat-sangat menarik dalam film Drive My Car, yaitu memahami diri sendiri. Karena si Kafuku ini kan ibaratnya dulu tuh cukup cukup mengandalkan si istrinya ini, karena si istrinya ini sering nemenin dia latihan, dan seringkali kalau buat latihan itu si istrinya tuh ngerekam suaranya, dan nanti suaranya istrinya itu dipasang di mobilnya. Suaranya istrinya itu suara pemeran-pemeran lain, tokoh-tokoh lain di teater si Kafuku ini ya. Jadi ibaratnya si istrinya ini bermain peran untuk lawan mainnya, dan Kafuku ya bermain untuk dirinya sendiri. Jadi cukup peran si istrinya juga terbilang cukup penting dalam kehidupan Kafuku. Nah makanya yang tadi gue bilang, ketika istrinya meninggal secara tiba-tiba, Kafuku ini mengalami keterpurukan yang sangat-sangat dalam, sampai ya pokoknya bener-bener parah banget lah keterpurukannya. Nah oleh karena itu gue malah berpikir bahwa si Kafuku ini emang belum memahami si istrinya sepenuhnya gitu, walau dia emang benar-benar mencintai. Nah ini nih lanjut nih, ada satu belum Roy, oke. Ada satu quotes di film Drive My Car yang benar-benar klimaks menurut gue ya, yaitu quotes yang malah disampaikan oleh selingkuhan istrinya saat si Kafuku ini akhirnya face to face ngobrol sama si selingkuhan ini, face to face ngobrol sama si Kafuku. Selingkuhan istrinya bilang, meski kau mengenal seseorang dengan sangat baik atau bahkan sangat mencintainya, kau tetap tidak mungkin sepenuhnya memahami perasaannya. Kau akan berakhir terluka, tapi lebih baik memahami perasaanmu sendiri. Pada akhirnya kita jujur dengan perasaan sendiri dan menerima apa adanya. Jika kau ingin mengenal seseorang, kau harus mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Oke. Sekian, terima kasih dari gue. Sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang mau tanya-tanya, dipersilakan. Don't hesitate to ask any question. Terima kasih.